It's time to football time. Bersama saya Elvan Fajar dan juga ada rekan saya Di Manggala Saputra. Kali ini Football Time akan membahas soal kekalahan perdana dari Persis Solo. Nah, ini lanjutan dari Liga 2 2021 dari grup C antara Persis Solo melawan PSIM Yogyakarta yang digelar di Stadion Manahan Kota Solo. Itu berakhir untuk kemenangan tim tamu, bisa dikatakan tim tamu ya Mas, yaitu adalah PSIM Yogyakarta yang ini juga merupakan laga ini berstatus sebagai laga derby Mataram gitu Mas. Bener banget. Satu gol dari PSIM itu dicetak oleh seorang Sugeng Effendi. Dan itu membuat kekalahan perdana bagi Persis Solo di Liga 2 2021. Ini bagaimana Mas? Karena Persis Solo sendiri memiliki kekuatan mewah, kemudian juga masih bermain di kandang sendiri, istilahnya seperti itu, tapi tetap tidak bisa mengalahkan rival beratnya ini Mas. Nah ini memang kalau kita lihat nih Mas, laga Persis Solo kontra PSM memang selain bertajuk derby Mataram nih Mas, ini penuh dengan gengsi dan juga kaitannya dengan rivalitas tinggi antar supporter Mas, antara Pasopati dan juga Brajamusti. Jadi memang banyak sorotan tajam yang sangat dalam artian ini sangat menyorot nih Mas pertandingan tersebut, terlebih untuk Persis Solo nih. Nah karena kan kalau kita lihat tadi dari sisi bahwa Persis Solo dengan skuad bintang mewahnya itu tentunya pressure-nya lebih tinggi Mas dibandingkan dengan PSIM Yogyakarta yang dikatakan penuh dengan para pemain senior berpengalaman dan juga pemain-pemain muda. Jadi nggak berlabel bintang, tapi malah justru bisa all out tampilnya. Nah ini berarti uniknya nih di laga ini Persis Solo terlihat banget nih Mas, ada tekanan dan pressure harus menang yang akhirnya membuat ini hasilnya malah berkebalikan. Benar. Nah, sebenarnya perjalanan dari Persis Solo di Liga 2 juga tidak terlalu buruk gitu ya Mas. Benar. Mendapatkan baru mengalami satu kekalahan dan posisi dari Persis Solo sendiri juga masih berada di posisi puncak klasemen ya. Nah, tapi tadi Mas karena tim yang mengalahkan Persis Solo ini adalah PSIM Jakarta ya, yang merupakan tim rival yang juga tadi adu gengsi dan juga rivalitas sendiri yang membuat fan dari PSIS Solo, Pasopati sedikit tidak terima gitu. Nah, benar banget Mas. Karena memang kalau kita lihat dari sejarah rivalitas Persis Solo nih Mas antara Persis Solo dan PSIM, itu memang sebenarnya belum terlalu lama nih Mas terkait dengan sejarah rivalitas tersebut. Tapi karena ini tadi bersinggungan antara tadi siapa yang layak disebut Mataram dengan Mataram Isret atau Mataram Isbu, itu semakin memanaskan rivalitas keduanya. Terlebih juga kurang harmonisnya antara Pasopati dan juga Brajamusti, pendukung dari PSIM. Nah ini kalau kita lihat juga ini kan sampai melakukan hal ini ya Mas ya, konvoy dan sebagainya nih Mas. Selesai laga nih. Bentuk kekecewaan ya Mas dari para Pasopati itu di akhir laga, yaitu bahkan banyak para supporter yang ratusan dikatakan diikuti dari Tribun Solo itu ada sekitar ratusan supporter dari Persis Solo itu mendatangi Stadion Manahan ya, tempat digelarnya laga Persis Solo lawan PSIM Yogyakarta. Dan itu bahkan banyak teriakan ya yang mengatakan atau menyebut bahwasannya sang pelatih dari Persis Solo, Eko Purjianto itu harus keluar gitu Mas. Nah itu tanpa dasar atau memang mendasar ini tuntutan dari para Pasopati ini? Nah ini kalau kita lihat dari laga nih Mas, jalannya pertandingan antara Persis Solo dan PSIM, memang seharusnya di sini yang bermain lepas itu adalah Persis Solo Mas. Terlebih dia juga statusnya adalah juara grup, main dalam tanda kutip di rumah sendiri di Stadion Manahan, dan juga skuadnya mewah. Harusnya ini malah nothing tulus, tapi kenapa ini malah kelihatan beban sekali. Nah ini terlihat dari pola permainan anak asuh Eko Purjianto itu nggak bisa berkembang Mas, terutama di lini tengah. Banyak banget sorotan yang menyorot aliran bola di lini tengah itu memang tidak sesukses atau mungkin belum berhasil seperti yang diinginkan oleh para Pasopati. Ini yang salah memang murni pemainnya atau justru sang pelatih Mas? Ini juga karena memang kalau dilihat dari pemain tidak ada yang diragukan. Nah, tapi kalau dilihat dari kualitas sang pelatih ya mungkin bisa, bahkan para supporter Pasopati itu menyebut sebagai seorang dalam kutip guru penjas gitu. Guru penjas guru olahraga ya gitu. Nah ini kalau kita lihat dari rekam jejak karir dari seorang Eko Purjianto Mas, ini memang tadi ada benarnya juga Mas, dulu kan dari Pasopati pada sosok Eko ini, karena kalau dilihat dari rekamnya memang tidak atau belum berpengalaman menangani tim sebagai pelatih kepala. Nah itu kan catatan terbaiknya kan ketika mendampingi Stefano Gugura, dia atau Coach Eko itu kan sebagai asisten pelatih nih Mas ya, itu menjuarai Liga 1. Nah itu jadi tonggak keberhasilan dari Eko, tapi kalau untuk menangani itu belum ada nih. Nah kemudian lanjut Mas, masih seputar Eko Purjianto ini. Setelah mengalami kekalahan dari PSIS Yogyakarta,
yang seharusnya itu setelah laga itu menghadiri press konferensi ya, konferensi pers, itu ternyata juga sang Eko atau dari asisten pelatih dari Bali United ini tidak menghadiri, Mas. Ini juga ini kenapa nih, Mas? menjadikan pertanyaan, kenapa justru malah menghindar gitu, Mas? Mungkin juga yang menghadiri justru asisten pelatihnya gitu, Mas. Terus kemarin juga komentator bola pada saat laga Persisolo dan PSM juga menyoroti seorang Eko Purjanto dan Seton Nurdianto nih, Mas. Gitu. Perbedaannya sangat terlihat sekali. Bahkan sang komentator berkata gini, Mas, Eko Purjanto itu terlihat dalam tanda kutip terlihat panik nih setelah PSM Jakarta berhasil mencatatkan gol di kisaran waktu 50 menit ke atas ya, Mas ya. Itu berhasil mencatatkan gol lewat Sugeng Effendi dan akhirnya Eko Purjanto langsung menurunkan banyak sekali pemain nih, Mas. Pergantian pemain banyak sekali dan itu disorot oleh komentator bola tersebut itu sebagai strategi yang panik. Nah, sedangkan di sisi lain pelatih PSM Jakarta itu santai banget nih, Mas. Dia sambil mengamati anak asuhnya, dia tetap stay cool ini, Mas. Nah, tapi kalau soal tadi, Mas, soal ekspresi dari seorang pelatih dari PSIM Yogyakarta, Seto memang bukan perkara yang baru, Mas. Karena memang kerap sekali saat karakternya, Mas, ya. Memang karakter dari Seto juga seperti itu, Mas, menangani para pemainnya itu dengan cara yang dingin dan juga terlihat cool sekali, Mas. Dan saat itu juga saat bersama PSS Sleman juga seperti itu. Itu, Mas ya. Terus juga dilihat dari strateginya memasukkan pemain itu juga sempat disorot, Mas, dibandingkan nih. Persisolo kan langsung tuh kemarin tuh habis masukkan 3 memasukkan 2 lagi selanjutnya. Terus itu terus nih, Mas, berlanjut nih sampai dengan menghabiskan kuota pergantian pemain. Tapi kalau dari PSM Yogyakarta kemarin itu ya disorot oleh komentator bola, itu pergantian pemainnya itu taktikal, Mas. Ketika udah unggul 1-0 dia bukannya defensif tapi malah memasukkan pemain yang tipikal penyerang, ofensif. Akhirnya di situ Persisolo juga terlihat sekali nih, Mas, ketika memasukkan banyak pemain, beradaptasi ulang di situ dan akhirnya ketika menghadapi serangan balik dari PSM Jakarta, kelimpungan kemarin. Sempat salah satu insiden itu hampir mencetakkan gol, Mas. Serangan balik ya. Serangan balik kembali nih Sugeng Effendi yang itu berhasil memberikan umpan ke depan, melakukan soloran ke depan, setelah itu memberikan umpan kepada di lini depan, tepatnya itu di depan gawang ini. Tinggal depan aja, Mas, dengan Pak Yudri. Satu ini, Mas. Satu lawan satu di situ dan akhirnya juga gagal. Ini kalau gol udah benar-benar dihukum beneran ini Persisolo ini. Benar-benar. Nah, ini memang hasil ini sekaligus juga jadi pembalasan gitu ya, Mas, dari PSIM Yogyakarta kepada Persisolo yang pada tahun 2019 itu takluk 2 kali ya, Mas, di kandang maupun di tandang. Nah, kali ini PSIM itu mampu mencundangi Persisolo di 2 laga itu belum pernah kalah gitu ya, Mas. Di leg pertama kemarin itu seri ya, 0-0, kemarin di leg kedua atau di putaran kedua itu menang tipis 1-0. Ini jadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi PSIM tentunya. Nah, ini bakalan jadi sewer lagi nih, Mas. Setelah kemarin juga sempat kalah 2 kali, kalah di kandang juga, ini malah dibalas. Jadi sewer baru nanti buat Persija Musti ke Prasewati. Nah, ini memang unik nih derby keduanya nih. Nah, ini kira-kira kekalahan Persisolo ini mempengaruhi tabel klasemen sementara kali, Mas, di grup C Liga 2. Klasemen di grup C, persaingan di grup C Liga 2 2021 juga cukup panas ini, Mas, setelah kekalahan Persisolo dari PSIM. Nah, ini membuat meskipun saat ini Laskar Sabernyawa masih berada di posisi teratas dengan poin 15 ya. Ini terlepas dari ada kasus yang saat dengan PSG Pati itu ya, Mas, HPS. Nah, ini saat itu belum ini, dipastikan, Mas. Nah, itu masih katanya HPS itu masih melakukan banding. Masih pengajuan banding. Nah, ini sementara itu Persisolo berada di puncak klasemen dengan 15 poin dan disusul PSIM Yogyakarta di posisi kedua dengan raihan 13 poin ya. Setelah kemarin tambah 3 poin dan di bawahnya posisi ketiga itu sementara ada PSCS Cilacap dengan 12 poin. Setelah kemarin imbang lawan Hizbul Wathan. Di luar dugaan. Di luar dugaan. Berarti kemungkinan besar persaingan di grup C ada 3 tim nih, Mas. Di Solo, PSCS Cilacap dan juga PSIM Yogyakarta. Terlepas juga dari ada Persijap Jepara maupun PSG Pati. Nah, ini Persija dan PSG Pati kan akan saling membunuh kan, Mas. Jadi mungkin nanti salah satunya bisa jadi kompetitor juga dari PSIS dan Persib. Itu masih bisa nih karena ditelisik dari klasemen ini mencatatkan 8 poin. Sedangkan di posisi teratas atau di atasnya di posisi ketiga PSS juga mencatatkan 11 poin. Nah, jadi kemungkinan kalau ada salah satu yang menang nanti
tadi jadi kompetitor juga nih. Nah ini apakah juga akan mengalami deja vu Mas Persisolo? Nah, Seperti tahun sampai 2019 saat itu ya, masih berada di posisi puncak klasemen terus, tapi di beberapa pertandingan terakhir harus tergeser sampai ke peringkat 5 gitu Mas. Nah ini saat ini juga berada di puncak klasemen terus, tapi beberapa pertandingan terakhir sempat setelah kekalahan dari PSIM Jakarta juga posisi dari Persisolo bisa terancam gitu ya, Mas. Nah, benar banget nih Mas. Padahal kemarin nih kalau kita lihat itu menang meyakinkan kontra Persija Jepara nih 5-2. Tapi kenapa trennya itu malah berubah ketika lawan PSIM? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan nih. Apakah mungkin pressure yang terlalu tinggi terkait rivalitas tadi harus menang yang membuat jadi strategi berantakan dan sebagainya, atau mungkin ada faktor lain, kita juga nggak tahu nih Mas terkait dengan itu Mas. Nah, padahal ini Persisolo kemarin Mas itu kalaupun menang ya lawan PSIM itu harusnya sudah memastikan satu tiket ya lolos ke babak 8 besar. Nah ini penentuan nasib dari Persisolo, PSCS, PSIM, Persija Jepara ataupun juga PSG Pati akan ditentukan pada 2 pertandingan terakhir gitu Mas. Khususnya mungkin Persisolo dan juga PSCS Cilacap karena keduanya akan bertemu di pertandingan terakhir gitu Mas di pekan ke-9 gitu. Kemudian untuk PSIM Yogyakarta sudah tidak akan bertemu dengan Persis maupun juga PSCS ya. Karena akan berhadapan cuma dengan Persija Jepara maupun juga dengan PSG Pati. Berarti kalau kita lihat dari tadi dari skema tadi Mas, 2 pertandingan terakhir tentunya ini PSIM ini tentunya bisa dikatakan aman nih Mas. Aman ya, karena tidak bertemu dengan kompetitor terdekatnya yaitu Persisolo dan PSCS karena udah kemarin nih di beberapa laga awal. Jadi ini malah nanti yang bisa dikatakan partai saling membunuh itu ada di laga Persisolo kontra PSCS. Benar-benar. Jadi PSIM Yogyakarta untuk bisa lolos malah cukup lebar ya. Dengan catatan bisa mengalahkan Persija Jepara ataupun juga PSG Pati. Benar banget. Dan sedangkan Persisolo dan juga PSCS Cilacap mungkin nasibnya akan ditentukan di pertandingan terakhir. Harus saling membunuh ini kan. Saling membunuh ya, menarik ini. Nah ini kalau mungkin PSG Pati maupun Persija Jepara bisa nanti menjungkalkan PSIM. Nggak tahu nanti ya kan apakah ada nama baru ini nanti kan skemanya akan berbeda. Nah itu tadi Mas terkait dengan update terkini terkait dengan hasil Persisolo kontra PSIM dan juga persaingannya di tabel klasemen siapa nanti yang bakalan lolos karena 2 slot saja ya Mas ya. 2 slot saja yang akan lolos ke babak ke 8 besar ini masih sengit di grup C. Kita nantikan sampai update terakhir 2 laga sisa di grup C. Menambahkan sedikit Mas. Ini mungkin untuk Hisbal Watan kemungkinan besar akan terdegradasi Mas, ke Liga 3 karena belum mendapatkan satu kemenangan pun. Ini cukup disayangkan nih Mas, tim debutan tapi malah justru lanjut terdegradasi. Oke mungkin itu aja Mas ya terkait dengan update terkini tadi. Kita tutup edisi Football Time kali ini dengan Salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.